baunya itu bau darah, bau Itu bensin. udah kenceng banget bau darahnya. Bercampur Kak, bau darah, bensin, kemudian bau gosong. Tapi di hari itu cukup traumatis dan cukup bikin gitu, kayak speechless. Aku nggak bermaksud untuk membuka trauma atau mungkin memaksa kamu mengingat di momen itu, tapi memang kondisinya itu benar-benar terdempet dan tumpuk-tumpukan ya. Pak, ini gimana ya kondisi daripada mayat saat itu ya? Terus kata Kabasarnasnya kepotong gitu Kak. Sebenarnya bukan karena mayoritas korban juga perempuan ya, kita jadi langsung merasa dukanya berkali-kali lipat, tapi tetap itu nyawa kan dan manusia. Salah satu almarhum Vika ya, yang katanya itu pengen dikirimin bunga, terus akhirnya setelah kejadian itu banyak banget orang yang ngirimin bunga. Itu sih cukup ngerasa sedih sih Kak. Halo Kezoners, welcome back to Herspektif bareng gua Bernadetta Ginting, dan di episode hari ini kita akan membahas sebuah tragedi yang sangat memilukan yang terjadi akhir April 2026. Dan di studio Herspektif sudah hadir salah satu saksi mata yang juga seorang jurnalis yang pada saat kejadian kecelakaan kereta api ini dia meliput secara langsung dan memang melihat seluruh rangkaian proses evakuasi. Dilami Aulia. Halo Kak, selamat Apa kabar? sore. Baik, alhamdulillah. Thank you udah main ke Studio Herspektif, karena aku dengar dari teman-teman di LAMI itu setelah meliput evakuasi ya, kecelakaan KRL di Bekasi Timur sempat mengalami trauma gitu kan, karena memang waktu itu kalau nggak salah kan breaking news ya, jadi kamu benar-benar melihat the whole process yang akhirnya kebayang-bayang sampai nggak bisa tidur, katanya gitu, bener nggak sih? Betul. Oke. Sejak kejadian di 27 April itu, 3 hari setelahnya nggak bisa tidur, seperti panic attack dan rasa cemas, takut Kak. Tapi kita bahas nanti. Sebenarnya mau ditarik ke belakang di saat awal kamu menerima kabar apapun itu, posisi kamu liputan di mana? Kalau saat itu posisi memang masuk malam. Jadi kalau di iNews itu ada shift malam namanya. Jadi reporter mau perempuan mau laki-laki itu mereka harus sesuai plottingan. Saat itu hari Senin malam itu aku plottingan malam jam 11 malam sampai jam 5 subuh harusnya. Oke. Iya, tapi saat kejadian itu jadi full dari 11 malam sampai jam 8 pagi kurang lebih. Nah, awalnya kamu di-plotting ke? Awalnya hanya plotting patroli Jakarta, karena itu memang iya. kalau liputan malam itu kita hanya standby saja Kak, untuk jaga-jaga gitu. Tahu berita itu pertama kali berarti dari Korlip atau memang dari sosial media tuh? Kebetulan sekitar setengah 10 itu baru sampai rumah, dan di jam 10 ditelepon sama kantor. Oh, Sama koordinator liputan. Tuh katanya Dilami, ayo cepetan mau live iNews malam di stasiun Bekasi Timur. Kemudian saya bertanya-tanya dong Kak, maksudnya apa? Ada kejadian apa di sana? Ternyata setelah melihat berita, kemudian juga melihat arahan dari Korlip begitu ya, di sana ada kecelakaan kereta api katanya gitu. Namun masih belum tahu apakah memang kecelakaan ini cukup parah, besar, atau kecelakaan yang tidak melibatkan korban jiwa begitu ya. Namun saat mengetahuinya, itu sempat baca katanya ada 4 orang yang meninggal. Kalau ada korban meninggal pasti itu sesuatu yang lumayan besar ya Kak ya. Akhirnya di setengah 11 saya, driver, dan juga kameramen itu melaju ke stasiun Bekasi Timur. Kita ke lokasi itu kira-kira 45 menit sampai 1 jam dari Jakarta Pusat. Kemudian saat sampai itu ternyata melihat secara langsung itu lumayan ramai orang, dan kita pun nggak bisa masuk ke stasiun Bekasi Timurnya Kak. Jadi dari depan itu kira-kira kita diturunkan dari mobil karena kan memang itu aksesnya pasti macet kan ya? Macet. Kemudian dari masyarakat sendiri itu menutup akses masuk. Jadi kita harus jalan sekitar 5-6 menit ke dalam stasiun Bekasi Timur. Gitu, kita akhirnya jalan di situ melihat bagaimana sesak
pengap, banyak orang, kita saling rebutan oksigen kalau bisa dibilang. Kemudian di situ juga tepatnya pukul 11 malam itu saya hampir terpisah sama camp karena terlalu banyak orang. Saya bawa tripod yang berat juga ya, kayak bawa tripod, bawa mic cam, juga bawa live view, bawa kamera. Jadi konsentrasi kita kepecah karena dengan banyak orang itu. Jadi bingung mau ngambil yang mana, Kak. Akhirnya kita kepisah, kameramen ngambil wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko dan Raffi Ahmad. Kalau saya itu merapat ke arah teman-teman media untuk mencari informasi berita. Nah, kemudian saat sampai itu, bunyi ambulan di mana-mana, kemudian banyak orang teriak-teriak, siapin ambulan dan lain sebagainya. Jadi setiap orang tuh di sana saya lihatnya sangat sibuk sekali. Ada masyarakat, ada petugas-petugas, semuanya itu pada sibuk. Kemudian yang membuat atau mempertemukan saya dan kameramen saya itu Core Live. Jadi kan saat itu posisinya sedang di hybrid oleh kantor ya, jadi ini proses ditelepon. On air ya ke TV ya, hybrid betul. itu ya. Iya, di hybrid proses on air, akhirnya Core Live yang mempertemukan saya dan kameramen janjian di tangga masuk stasiun Bekasi Timur. Saat itu memang kami awak media belum diperbolehkan untuk masuk ke dalam peron, Kak. Ya, jadi saat itu masih belum kelihatan nih, KRL dan KAJJ itu belum terlihat. Kemudian setelah live report di lokasi pertama dekat tangga di sebelah kanan, saya live report di situ mungkin sekitar 11:30, akhirnya saya bisa ke arah sebelah kiri. Jadi arah sebelah kiri ini masih di stasiun itu bisa melihat ke arah kereta KRL-nya dan KAJJ-nya. Pas dilihat ternyata si KAJJ itu masuk ke dalam KRL. Karena kita mengira, awak media mengira hanya KRL-nya saja yang remuk, tapi ternyata KAJJ ini benar-benar masuk. Kebayang kalau misalnya KRL itu apalagi jam-jam sibuk, jam-jam pulang kerja itu kan pasti banyak sekali, apalagi di gerbong wanita, dan melihat bagaimana si KAJJ ini masuk dan membuat si KRL ini remuk, bahkan besi atau bagian dari KRL itu ke arah kanan dan kiri. Kebayang benar-benar di dalamnya seperti apa, itu sih yang memang dirasakan dan cukup bikin trauma. Itu sih yang benar-benar ngelihat, aduh jadi takut di situ. Tapi tetap harus ada live report, tetap harus ada berita, bikin naskah dan lain sebagainya. Bahkan saat tiba di lokasi karena buru-buru, panik, hanya ngambil HP, charger sama powerbank, Kak. Gak sempat ngambil minum atau makanan, lari aja. Tas ketinggalan di mobil. Tas ketinggalan, bahkan nggak ngeh bawa, ternyata nggak bawa tas waktu itu. Benar-benar langsung saat itu kayaknya mulai lagi di jam 12:30 itu baru kita bisa masuk ke dalam peron. Jadi kita harus naik tangga dulu kalau di stasiun Bekasi, baru kita bisa turun ke peron. Setelah itu melihat bagaimana para petugas ini berjibaku dengan sulitnya penanganan di peron, karena kan itu KRL komuter line itu mungkin kalau misalnya menuturkan pernyataan dari Kabasarnas itu tidak lebih kuat dibandingkan KAJJ Argo Bromo Anggrek ini. Gitu. Jadi saat KAJJ ini menghantam KRL, otomatis yang ada di dalamnya juga ikut terhantam, di mana itu para korban perempuan ya. Kemudian pas sampai di sana, sampai di peron itu suasananya pengap. Kemudian banyak orang, petugas medis perempuan, terus kita para awak media, kemudian para petugas Basarnas yang ada di dalam dan para KRL penuh semua. Baunya itu bau darah, bau bensin. Udah kenceng banget bau darahnya. Bercampur, Kak, bau darah, bensin, kemudian bau gosong. Kan mungkin listrik. Iya, ya, listrik. Apa ya? Tabrakan ya, yang logam gitu. Ketemu logam ya, Kak, bau logam gitu. Dan bener-bener kayak wah, di situ itu posisinya 1:30 malam, merindingnya 2 kali lipat. Karena kan kalau jam 1:30 malam hari biasa pun merinding, apalagi saat itu tuh merindingnya bener-bener 2 sampai 3 kali lipat. Melihat di peron tuh banyak ceceran darah, entah itu mungkin darah dari para korban ini dievakuasi ya, kayak itu melihat secara langsung sih. Jadi cukup bahkan di hari itu cukup lebih banyak diem sih akhirnya. Jadi biasa kan selalu ngobrol kemana-mana, tapi di hari itu cukup traumatis dan cukup bikin gitu kayak speechless.
shock pasti. Kita aja yang di rumah baca beritanya gitu. Kalau saya kan lebih ke di dalam studio ya, ngelihat peliputan itu. Kita aja gemetar bikinnya, apalagi itu kan gerbong perempuan. Kita sama perempuan, ngeliat perempuan di posisi itu kan pasti juga gak tega gitu kan. Tapi kamu yang saat itu ada di lokasi gitu, kamu datang berarti kan 10:30, 10:30 baru bisa masuk ke peron. Ketika kamu masuk ke peron gitu, aku nggak bermaksud untuk membuka trauma atau mungkin memaksa kamu mengingat di momen itu, tapi memang kondisinya itu benar-benar terdempet dan tumpuk-tumpukan ya korbannya. Kalau yang saya bisa masuk 1:30 malam itu, korban itu yang masih bisa dievakuasi itu kira-kira ada 6 korban lagi. Jadi memang saat kita diperbolehkan masuk itu sebetulnya sudah area steril, jadi korban-korban yang memang luka ringan itu sudah dialihkan ke rumah sakit terdekat ke RSUD Bekasi. Namun yang memang diprioritaskan itu 6 orang ini yang memang parah gitu Kak. Karena ada yang masuk ke dalam kursi, kemudian juga ada yang terjepit di antara KAJJ dan KRL ini. Itu tuh cukup ini sih Kak, cukup memilukan ya kalau dilihat. Mungkin hari ini saya bisa menceritakan ini dengan lugas, tapi kalau H+1 kemarin atau H+2 itu bagi saya cukup nggak mau nyeritain sih Kak, karena beneran sedih itu dan juga apa ya Kak, kayak menggambarkannya lagi tuh mual gitu. Nah, kemudian kalau misalnya dilihat semua orang tuh sibuk, dan kalau melihat ke arah gerbong KRL-nya itu ditutupin sama terpal oren Kak. Jadi memang sebetulnya kita nggak bisa ngelihat langsung. Oke, jadi ini kan KRL-nya di sekelilingnya ini ada terpal ya, supaya mungkin ya ketika memisah-misahkan kereta, part-part kereta itu ya kita sebagai masyarakat umum nggak ngelihat terlalu gamblang, bahkan karena kan trauma itu bukan cuma buat korban keluarga, tapi mungkin yang melihat seperti kamu juga bisa terjadi kan. Terus jadi di jendela KRL-nya itu dipecahkan jendelanya, kacanya, kemudian ditutup pakai terpal. Karena saat itu posisinya juga hujan, kira-kira jam 3 atau 4 subuh. Nah, terpal yang oranye itu juga dipasang. Jadi memang terpal oranye ini difungsikan untuk menutupi pandangan kita dan juga untuk menghalau daripada hujan ini untuk air itu masuk ke dalam kereta. Nah, saat itu kan kalau misalnya evakuasi di KRL itu butuh lampu cahaya itu pakai genset, dan ada momen genset itu mati itu, lampu nggak stasiunnya? Iya, kalau stasiunnya nggak mati lampu, cuman KRL-nya kan mati lampu semua, listriknya mati. Kemudian jadi pakai genset Kak, genset kan pakai bensin, nah itu sempat habis. Dan akhirnya sempat pada teriak-teriak, ini habis nih si gensetnya, terus sempat ngisi lagi, ini lagi. Jadi suasana cukup chaos sih Kak saat itu, apalagi kalau Kak Basarnas bilang logam ketemu logam, jadinya untuk proses evakuasinya ini harus pakai alat khusus sama keahlian khusus, jadi nggak bisa tiba-tiba pakai bor biasa dan lain sebagainya, itu enggak. Jadi memang kesulitannya di situ, apalagi tadi banyak yang kejepit. Bahkan kalau saya melihat di gerbong yang kedua setelah gerbong terakhir atau gerbong kejadian itu banyak sekali ini pegangan untuk tangan, kemudian kursi itu banyak yang kebolak-balik. Jadi bisa dibayangkan gerbong terakhir yang perempuan ini udah sering apa sih Kak, seperti itu. Dan Kak Basarnas sih bilang memang mereka tetap mengutamakan keselamatan. Jadi kalau yang memang masih bisa sadar, masih bisa diajak komunikasi, sembari tim medis itu ngambil oksigen atau ngambil ibuprofen untuk diberikan kepada si para korban wanita ini. Cukup memalukan sih Kak, karena semuanya kan perempuan. Dan apa ya, kadang kita jatuh aja kan sakit, apalagi ini pulang kerja terus sempit, pulang kerja terus kepental sama besi kereta api jarak jauh, itu menurut saya aku kalau nggak ngeliat bisa bayangin sih Kak. Di sosmed sama di berita itu sampai ada yang di lokasi masih di dalam gerbong itu sampai diinfus gitu. Itu kenapa ya? Iya, karena ada beberapa si korban ini yang kehabisan oksigen, karena tadi banyak juga orang atau para Basarnas ini yang melakukan evakuasi, jadi ruang oksigen di dalam kereta itu cukup menipis, jadinya mau nggak mau para korban ini tetap harus bisa berkomunikasi, akhirnya diberikan oksigen. Jadi untuk bisa bernapas dengan lancar itu sih Kak. Jadi petugas medis bolak-balik bawa oksigen untuk itu. Kamu sempat ngeliat nggak mungkin ada korban di dalam yang dia mencoba bertahan, teriak-teriak mungkin kayak
namanya dalam kondisi itu pasti ada keinginan untuk selamatkan aku lebih dulu, itu masih ada kan. Itu sempat terjadi nggak sih di situ? Kalau yang momen pas saya itu kan memang sudah yang luka ringan itu sudah pada keluar. Udah pulang. Jadi pas saat 12:30 bisa masuk ke peron itu memang mereka luka berat semua, Kak. Jadi kalau misalnya ada yang teriak-teriak atau minta tolong, enggak, karena posisinya mereka udah lemes. Itu udah sekitar 6 jam evakuasi, 7 jam evakuasi, jadi udah nggak ada lagi teriakan, udah nggak ada lagi minta tolong, karena itu posisinya udah parah. Bahkan melihat saat itu mungkin kira-kira jam 2 pas setengah 3 ada satu kantong mayat yang dibawa dan tepat di bawah depan mata saya. Itu cukup memilukan. Kemudian ditanya ke Kabasarnas, Pak, ini gimana ya kondisi daripada mayat saat itu ya. Terus kata Kabasarnasnya, kepotong gitu, Kak. Maksudnya jadi dari perut ke atas dan dari paha ke bawah itu lumayan, apa ya bilangnya, bukan kepotong, apa ya, Kak ya. Ya begitu, karena tergiles atau terlindas kereta api jarak jauh ini, karena posisinya katanya korbannya di tengah gitu. Jadi itu cukup membuat lumayan gemeter saat itu. Kantong jenazah yang warna oranye melintas. Kemudian di pukul 3 pas setengah 4 subuh itu ada lagi seorang wanita, tapi ini selamat. Tapi posisinya dia hanya bisa ngedip. Jadi badannya udah kaku, ada rembesan darah di kaki. Kemudian tangan udah kaku, kepala udah kaku, jadi pakai gips semua dari atas ke bawah pakai gips. Udah lemes mungkin ya. Udah lemes. Tapi dia bisa berkomunikasi, tapi hanya sepatah-patah kata, Kak. Dan itu langsung dijemput oleh pihak keluarga. Itu sih yang saya melihat. Kemudian yang ketiga itu ada lansia yang posisinya sama, nggak bisa gimana-gimana juga, Kak. Apalagi lansia, cuma bisa diem aja. Jadi dibawa, digotong sama para petugas itu sedih sih, karena nggak kebayang mungkin itu nenek kita atau ibu atau siapa gitu sih, Kak, melihatnya. Sebenarnya bukan karena mayoritas korban juga perempuan ya, kita jadi langsung merasa dukanya berkali-kali lipat, tapi tetap itu nyawa kan dan manusia gitu. Jadi mau siapapun yang berada di gerbong itu, kalau itu terjadi itu ya duka bersama gitu kan. Kalau keluarga waktu itu tuh sebenarnya udah boleh masuk atau mungkin dia mencari tanda, karena ada foto-foto tuh banyak yang dia meluk, dia meluk tas ASI, atau mungkin dia ada bapak yang mengenali anaknya tuh dari mungkin salah satu bagian bajunya. Sebenarnya keluarga tuh boleh masuk atau dia juga menunggu harap-harap cemas di luar peron? Sebetulnya kalau untuk keluarga memang ada tenda yang disediakan oleh pihak kepolisian. Jadi posisinya itu di bagian depan, di bawah turunan tangga stasiun Bekasi Timur. Jadi para keluarga itu bolehnya diam di situ, karena di peron itu hanya untuk para petugas dan awak media. Bahkan kami pun awak media diberikan jarak steril ya untuk tidak melihat secara langsung. Mungkin itu sekitar 200 meter ya, Kak ya. Jadi pandangannya nggak begitu jauh, tapi juga nggak begitu dekat, gitu sih, Kak. Dan kalau tapi ada posko waktu itu yang memang udah dibentuk bahwa keluarga, karena kan korban tuh banyak yang dia masih bisa mengontak keluarganya kan, makanya keluarganya datang. Ada posko khusus nggak sih waktu itu? Ada di bawah tangga itu kira-kira pukul Dadakan langsung 11 malam saat saya datang itu sudah mulai didirikan posko dan sudah mulai pendataan, karena banyak juga pihak keluarga yang datang kayak gimana ini. Jadi mungkin gara-gara kejadian itu panik karena banyaknya katanya HP-nya ini, HP keluarga atau HP korban ini nggak aktif gitu. Jadi para keluarga akhirnya datang ke stasiun Bekasi untuk mencari informasi Bekasi Timur. Kamu berarti liputan dari 10:30 sampai jam? Sampai jam 8 pagi, itu full breaking news. Ya, aku nonton lagi. Yeah. Aduh, gimana waktu itu kamu mencoba untuk tetap profesional? Di depan kamu ada sebuah musibah yang bikin ngenes gitu. Waktu itu sebenarnya takut, Kak. Apalagi saat melihat di awal itu udah ada puluhan ambulan yang bunyi ya, Kak ya. Itu kayak udah di situ aja udah menggambarkan bahwa kayaknya chaos nih. Pas masuk ke dalam banyak orang dan lain sebagainya.
itu cukup kayak deg gitu. Awalnya aduh gimana ya, tapi ya udahlah berusaha fine aja karena kan sama kameramen juga nggak sendiri. Setelah ngobrol sama anak-anak media lain, ternyata kejadiannya ternyata luar biasa dan korban terus bertambah kan Kak. Kemudian melihatnya seperti apa ya Kak, itu cukup traumatis sih Kak, dan saat itu cara healingnya adalah dengan ngobrol sama teman-teman media. Kebetulan ada beberapa reporter TV lain yang saya kenal juga, akhirnya kita diskusi ngobrol untuk mengalihkan pandangan atau pikiran gitu. Karena kalau terlalu fokus pada kejadian itu mungkin akan jauh lebih bagaimana ya, lebih lemes kali ya kayak. Bahkan ada momen itu kayaknya jam 2 malam ditelepon sama kantor, dia bisa live lagi nggak? Terus saya bilang, bang kayaknya saya butuh waktu deh, kayaknya ini gimana ya, kayaknya nggak mudah juga, boleh minta waktu sebentar nggak? Atau kalau misalnya saya live report nggak usah on cam, boleh nggak? Oh ya udah, akhirnya kantor mengabulkan kalau untuk live report ya udah nggak usah on cam karena tahu kondisinya seperti apa. Dan posisinya di situ udah nggak peduli akan penampilan juga sih Kak, kayak udah aut-autan, udah bingung juga mau ngapain gitu, tapi tetap harus bikin naskah. Akhirnya share naskah sama teman-teman, terus doorstop para pejabat di situ. Iya, ada Dirut KAI, ada Menhub, kemudian ada Kabasarnas juga. Jadi mendapatkan informasinya dari situ sih. Jadi mengalihkan pikiran aja, nggak begitu terlalu fokus akan kejadian karena pasti dukanya ini berkali-kali lipat. Karena mungkin juga melihat itu para perempuan juga sih Kak. Kamu dari jadi jurnalis berarti berapa tahun? Kurang lebih 3,5 tahun. Dari perjalanan 3 tahun jadi jurnalis, pengalaman kemarin meliput KRL tuh udah yang paling traumatis atau pernah ada yang lebih dari itu? Sebetulnya ini yang paling traumatis. Kenapa Kak? Karena yang pertama ini waktunya kali ya. Waktunya orang tidur, waktunya orang beristirahat, tapi ini bener-bener shock, kaget, dan harus kerja full sampai pagi. Bahkan nggak ada momen istirahat sebentar tuh nggak ada, karena benar-benar mata harus melek, bahkan sampai lupa bahwa oh ternyata ini lagi liputan subuh. Kemudian yang kedua adalah karena melihat proses evakuasi yang benar-benar dekat banget sama mata, dan kantung mayat itu datang atau jalan tuh ke arah depan mata itu bener-bener, kalaupun saya ngegapai itu kegapai banget. Nah di situ sih Kak. Terus yang ketiga adalah relate kali ya Kak, karena KRL tuh mode transportasi yang semua orang pakai. Dan saya juga melihat gimana rush hour para perempuan ini selalu ngejar gerbong depan dan juga gerbong belakang. Dan ngelihat bahwa kalau pulang kerja itu pasti banyak banget yang bahkan senggol-senggolan gitu kalau di KRL ya. Dan pas saat itu ada kereta api jarak jauh di dalam KRL, itu gak bisa bayangin sih Kak. Mungkin banyak korban-korban yang ada di dalam yang kegiles, kegencet seperti itu sih Kak. Sebenarnya ya baca berita itu berkali pun tuh tetap nangis sih gitu kan, sedih gitu. Maksudnya sebenarnya itu kan hal yang bisa dihindari ya, karena kan ada taksi mogok dan segala macam. Tuh cobalah lebih sabar dalam berkendara. Mungkin ya kejadian memilukan ini nggak pernah ada gitu. Tapi ketika yang bikin lebih sedih tuh banyaknya kantong ASI yang tidak bisa kembali kepada anak gitu. Itu benar-benar kantong ASI itu berserakan di mana-mana ya? Kalau untuk kantong ASI sebetulnya nggak sempat lihat secara langsung, karena kan itu di dalam KRL gerbong yang ringsek itu juga banyak banget petugas. Jadi itu area steril, jadi media hanya bisa lihat di gerbong kedua sebelum gerbong terakhir. Kemudian kita cuma bisa sampai peron sih, karena banyak yang jaga juga sih di situ. Tapi setelah mendengar beritanya yang memang katanya yang meninggal itu salah satu perempuan, ibu yang hari pertama dia masuk kembali setelah cuti melahirkan itu gimana ya anaknya gitu. Terus ngelihat kayak mungkin anaknya akan suatu saat nanti tuh bisa searching, terus bisa lihat kejadian itu sih. Terus melihat juga katanya ada salah satu almarhum Vika ya, yang katanya itu pengen dikirimin bunga. Terus akhirnya setelah kejadian tuh banyak banget orang yang
ngirimin bunga. Itu sih cukup ngerasa sedih sih Kak. Bahkan kalau melihat setelah kejadian bunganya ini bunga lili, bunga mawar, pasti Vika mungkin Bahagia. di sana seneng sih Kak gitu dengan itu sih Kak. Jadi ngerasa sedih sih Kak. Nggak tahu mau ngomong apa. Iya. Dan itu kamu berapa ya, 8 jam mungkin harus stay profesional ya meliput itu. Tapi kalau sepengamatan kamu untuk proses evakuasinya itu sebenarnya udah cepet banget gak sih? Jadi dari kejadian mungkin tim Basarnas lah siapapun lah yang akan mengevakuasi itu cepet datang nggak? Kalau dibilang cepet, sangat cepet sih Kak. Jadi banyak banget yang bantu dari polisi, TNI, Basarnas, KRL, KAI, pihak KAI, kemudian pihak medis semua tuh pada bantu, mau perempuan mau laki-laki semua sama pada bantu sih semua. Bahkan warga di sana pun yang memang gercep. Jadi kalau misalnya ada korban yang keluar dari si peron dari stasiun Bekasi Timur, warga tuh selalu, siapkan ambulan. Jadi memang langsung dimasukin ke ambulan untuk area sterilisasi dan lain-lain itu cepet sih. Jadi semua pihak itu ngebantu di situ. Bahkan di Rut KAI kalau dilihat juga memantau secara langsung kejadian tersebut sih. Tapi memang mungkin kejadiannya yang luar biasa kenceng tabrakan itu, jadi memang agak lama ya proses evakuasinya. Tapi setelah kejadian itu kan tadi Dilami sempat bilang 3 hari ya, kayak kebayang-kebayang tuh gimana tuh? Jadi setelah kejadian itu kan dari jam 11 malam sampai jam 8 pagi itu full mata tuh melek. Gimana sih Kak, dari malam ke pagi kita sama sekali nggak istirahat. Jadi pas Capek pagi banget. pulang liputan sampai kantor pun kayaknya jam 11 atau setengah 12 siang. Jadi 24 jam full melek. Itu berasanya badan lemes. Terus jadinya agak ngawang gitu kali ya Kak ya. Kemudian saat pulang pun sempat makan dulu. Tapi takut tidur. Nah, kenapa? Karena takut, apalagi waktu itu kan ngekos, jadi sendirian juga. Ngerasain takut aja, takut kecemasan berlebihan dan takut aja kalau tidur takut gitu. Jadi kalau tidur kan gelap itu saat kejadian kan malam gelap juga. Jadi ngerasa kayak flashback kejadian itu, jadinya ngerasa jadi masih ada di stasiun Bekasi Timur. Itu yang bikin takut. Jadi sempat tidur bentar terus bangun lagi gitu. Jadi hari itu kayak cuma tidur sekitar 2 jam gitu. Kemudian besoknya jadi tidur ayam gitu Kak. Besoknya masih agak-agak takut, jadi kadang nelpon temen atau nelpon saudara biar intinya temenin untuk tidur aja gitu. Jadi itu sih jadi cukup gemeteran kalau ada yang nanya, nyeritain pun yang kayak cuman sepotong-potong karena jujur takut gitu. Tapi katanya kamu di kejadian karena saking mungkin harus standby breaking news, ngasih berita ke kantor, situ juga rame, sempet kayak halu ya? Iya, jadi sebetulnya itu ada manajer saya yang ikut, Mas Sofi itu dia baik banget, dia ngedampingin saya selama liputan. Dia tuh selalu manggil saya, Dilami ini gitu. Nah saat itu mungkin tepatnya itu jam 4 atau setengah 5. Jam setengah 3 itu sebetulnya Mas Taufik itu udah izin pamit pulang duluan, katanya anaknya ada mau sekolah dan lain sebagainya. Karena dia juga harus masuk ke kantor lagi besok. Kemudian di jam setelah itu ada yang mayat lewat itu kan Kak. Itu kira-kira jam 3-an mayat itu lewat. Kemudian saya setelah itu bikin naskah untuk berita gitu. Bikin naskah lagi fokus tuh. Posisinya ini saya di peron, kemudian belakang itu gerbong. Sebetulnya di dalam gerbong tuh masih banyak petugas juga, tapi nggak begitu sebanyak itu, hanya petugas yang istirahat yang duduk doang di dalam gerbong. Jadi artinya tidak sesepi itu ya Kak. Tapi di belakang saya itu memang sepi, karena saya posisinya di peron, belakang saya gerbong. Saya lagi bikin naskah, kemudian ada yang manggil gini, Dilami Aulia. Suaranya perempuan? Suaranya cukup agak perempuan. Dilami Aulia, Dilami. Terus saya lihat ke belakang, Mas Taufik bukannya, tapi kayaknya suaranya bukan Mas Taufik. Terus Mas Taufik kan udah izin dari setengah 3 untuk pulang. Kemudian langsung tarik teman saya, reporter Metro, namanya Rona temenin saya takut gitu. Akhirnya Rona kayak nggak apa-apa, belum makan kali, belum istirahat. Itu sayangnya dia ngasih minum dan lain-lain. Itu sih mungkin memang halusinasi, rasa takut dan rasa cemas sih Kak. Wajar gitu. sih.
berada di posisi itu. Tapi kalau ngobrol-ngobrol sesama rekan jurnalis tuh memang dalam setiap rentang berkarir sebagai jurnalis tuh pasti ada fase-fase yang kayak gitu. Apa ya, mau dibilang traumatis, juga under pressure, itu kan memang kerjaan di media. Dulu kalau zaman aku tuh pernah ngeliput yang tabrakan KRL Kopaja dulu, itu juga melihat anggota tubuh ya berceceran tuh, aku sih nggak bisa makan. Beruntung sih, karena sebenarnya di reporter Ayu juga kan masih banyak yang baru-baru juga. Beruntung bahwa ini terjadi sama saya nggak bisa bayangin kalau misalnya memang ini terjadi sama adik-adik saya atau teman-teman yang baru masuk iNews, ini akan jauh lebih traumatik sih, dan mungkin mereka akan bingung cara ngehandle-nya gimana, karena jujur saya yang udah 3 tahun di iNews pun memang ngehandle situasi itu perlu kesabaran, ketelitian, bahkan perlu merasa bahwa saya jurnalis, saya tidak berpihak kepada siapapun, saya hanya datang mengerjakan apa yang memang saya ingin kerjakan. Itu sih Kak prinsipnya. Jadi kemarin kalau misalnya saya berprinsip sebagai perempuan, sebagai rakyat, sebagai pengguna KRL, itu akan jauh lebih sedih sih dibandingkan saya berprinsip bahwa saya seorang reporter yang harus meliput berita untuk pemirsa. Ngatur mindsetnya saat itu harus cepat sih, karena ya kalau ngelihat gitu sedih bawaannya pengen nangis gitu kan, tapi kan sebagai jurnalis kamu juga harus transfer berita terus, jadi harus benar-benar. Tapi setelah itu ada kayak ketakutan nggak untuk kamu sendiri naik KRL? Jujur udah 2 minggu belum pernah naik KRL lagi. Tapi setiap hari biasanya naik KRL? Beberapa waktu mungkin bisa seminggu 2 sampai 3 kali, tapi waktu itu saya mau main sama teman saya, kemudian dia bilang gini, kamu naik KRL aja. Saya bilang, kalau nggak dulu gimana, kayaknya masih takut deh. Terus akhirnya memang tidak memutuskan untuk tidak naik KRL. Tapi waktu 2 hari lalu sempat memutuskan untuk naik MRT. Saat masuk ke MRT, pas duduk melihat tatanannya, aduh sama lagi gitu. Dan di situ yang bisa gitu, akhirnya udah kebuka langsung turun gitu sih Kak. Jadi kalau untuk masuk ke KRL-nya lagi belum pernah. Sampai sekarang masih kebayang logo kereta KRL abu-abu, merah, dan kuning. Sampai hafal loh dia. Itu cukup kelintas di otak kali ya kayak, jadi belum pernah lagi. Mungkin akan dicoba. Tapi kapok nggak jadi jurnalis? Ya enggak. kapok gak kapok sih Kak, tapi pengalaman yang cukup berharga. Mungkin kalau bukan jurnalis nggak ada kerja 24 jam dan ada di lokasi pertama dan memberitakan sih. Ada ini nggak sih mungkin topik peliputan yang pengen banget ya liputan ke situ? Biasanya ada kan kayak gitu, gue mau perang atau apa gitu. Enggak lagi kan. Karena jujur udah beberapa dijalani juga sih, banjir, kemudian udah semua ya? Udah semua sih Kak, jadi memang yang ini tuh mungkin lebih sedih karena lebih relate sama masyarakat. Lebih dekat dengan kita. Betul. Kayak gitu. Kalau mungkin bencana di suatu kota yang jauh dari tempat tinggal kamu, mungkin lebih cepat kali. Tapi kalau ini kan kita, karena KRL tiap hari kita lewat, lihat gitu. Saya aja kadang kalau lagi ngelihat jendela kantor tuh kan depannya langsung stasiun Gondang Dia tuh. Tuh kadang kayak aduh deg-deg. Padahal saya di belakang layar, di dalam studio, di dalam redaksi yang cuman bikin berita tulis gitu. Apalagi kamu yang ada di lokasi ngelihat langsung, pasti traumanya pasti ada, dan itu wajar kayak gitu kan. Tapi sekarang Dilami bisa hadir di sini Okezoners, menceritakan kembali bukan untuk merawat luka atau merawat trauma, tapi ingin sharing lah bagaimana pengalaman dia dan support sesama perempuan. Thank you Dilami Aulia. Terima kasih Kak Reta. Sukses sampai sini. Mau liputan apa? Udah selesai. Udah. Karena podcast ini kamu bisa pulang cepat kan? Terima kasih Kak Reta. Oke, thank you juga buat Okezoners yang udah nonton. Jangan lupa share, like video dari Perspektif, dan tayang setiap Sabtu jam 6 sore. Bye-bye.